nenek yang jual pecel atau apa itu. Saya insya Allah sih doakan ya dalam itu mudah-mudahan Allah berikan rizki yang melimpah buat bapak ini, buat ibu ini, buat ini gitu. Cukup doa itu aja. Kemudian malaikat akan mengucapkan amin dan ditambah di belakangnya walaka bimithlin, dan engkau mudah-mudahan mendapatkan hal yang sama. Gitu ya. Wallahu a'lam. Ustaz, berapa minimal bisa dikatakan banyak berzikir itu? Ya. Jadi kalau dikatakan banyak berzikir itu adalah ketika kita memanfaatkan waktu kita dalam kesempatan banyak kesempatan, misalnya nih, ketika kita sedang menunaikan tugas kita bekerja di kantor misalnya, kita tetap berzikir. Kemudian kita sedang naik kendaraan, baik motor atau mobil atau kereta atau bus, kita tetap berzikir. Ya. Jadi banyak itu tidak harus selalu berada dalam hitungan. Ya. Jadi di semua kesempatan kita berusaha untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah bilang itu wasabbihuhu bukrata wa asila. Jadi bertasbih itu Allah perintahkan pada pagi dan sore hari. Kemudian wadhkurullaha katsira, dan zikir ini tidak ada batasan waktunya, boleh dilakukan kapan aja dan sebanyak-banyaknya. Kemudian di ayat yang lain Allah bilang wabil ashari hum yastaghfirun. Nah, di waktu sahur inilah waktu yang terbaik untuk memohon ampunan dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Kalau Nabi Muhammad itu sehari minimal itu paling tidak 70 kali. Makanya Allah itu di dalam Al-Quran sampai bilang, kalau seandainya engkau mintakan ampunan 70 kali, maka mereka tidak akan diampuni. Itu minimal menjadi batasan ya. 70 itu hitungan yang banyak. Itu kalau kita berdasarkan pada ayat Al-Quran. Artinya gitu ya Mas, 2, 3, 4. Kalau kita mau berzikir, gunakan kesempatan yang sebanyak-banyaknya. Jadi kalau berzikir itu bukan hanya qaulul la ilaha illallah atau la haula wala quwata illa billah atau alhamdulillah, tapi membaca Al-Quran itu juga termasuk zikir ya. Wallahu a'lam. Memangnya pernah melihat Allah bersalawat kepada kita? Bukan melihat Allah bersalawat kepada kita. Rasulullah yang bilang. Kalau Allah kan bilangnya begini, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, bahwa Allah dan malaikat itu bersalawat kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka orang-orang yang beriman bersalawat dan taslimlah kepada Rasulullah. Sementara Rasulullah sendiri bilang, bersabda, man shalla alayya sholatan sallallahu biha asyaran. Maka barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersalawat sebanyak 10 kali. Wallahu a'lam. Sama-sama Mr. Jono. Sholat, perbedaan sholat sunnah qobliyah subuh dengan sholat fajar. Jadi sebetulnya sholat fajar itu ya sholat subuh. Ya, ada juga orang yang menggunakan sholat fajar itu sholat qobliyah subuh.
Jadi sebetulnya sama. Jadi kalau sholat fajar itu sholat subuh. Ya, sunnah qobliyah subuh itu berarti qobliyah subuh. Sama. Ada orang yang menggunakan sholat qobliyah subuh disebut dengan sholat fajar. Ya. Ketika fajar terbit, ya itu sholat fajar. Jadi sama-sama sebetulnya kalau mau diinikan. Sholat subuh, sholat fajar itu sama. Qobliyahnya itu qobliyah subuh. Sebelum subuh dilakukan. Dan sholat qobliyah subuh ini adalah sholat khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat sunnah qobliyah subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Hamzah haz. Sama-sama ya, sama-sama. Ustaz, apakah di masa Rasulullah bersalaman dengan kaum lainnya seperti sekarang ini? Ya, maksudnya ini sesama Muslim ya. Kalau sesama Muslim memang Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk tasafahu yadhabil ghillu. Bersalaman-salamanlah karena bersalaman itu akan menghilangkan rasa dengki, rasa iri di dalam hati kita. Nah, maka kalau di zaman dahulu Rasulullah sama sebetulnya melakukan. Rasulullah ini orang yang sangat menjunjung tinggi dan menghormati manusia ya. Baik dari suku A maupun suku B ya. Itu semuanya beliau tidak membeda-bedakan. Karena menurut Rasulullah yang paling harus dijunjung tinggi adalah orang yang atqakum, orang yang paling bertakwa di antara kalian ya. Kalau cuman bersalaman ya ketika Rasulullah berpapasan atau bertemu, kalau tidak mengenal atau tidak kenal, maka biasanya Rasulullah mengucapkan salam atau memberikan senyum. Wallahu a'lam. Saya rekomendasi tafsir-tafsir di Al-Quran, buku apa ya? Tafsir-tafsir di Al-Quran. Ada buku namanya ini ya, Al-Quran, buku pintar Al-Quran 7 in 1. Itu ada di marketplace ada itu. Buku pintar 7 dalam 1, 7 in 1. Itu ada tafsirnya. Tafsirnya per ayat ya. Per ayat dia tafsirkan, memang mujmal, ijmali banget dan tidak panjang lebar, tapi itu cukup bagus untuk pemula untuk bisa memahami meskipun tidak detail ya, tapi minimal kita bisa mendapatkan penafsiran ya. Itu sederhana tapi itu lengkap ya, ada ayatnya, ada tafsirnya, ada artinya. Wallahu a'lam. Menghibahkan dan mewariskan itu bedanya apa? Ya, kalau hibah itu memberikan, ya, memberikan, hibah itu memberikan, wahaba yahibu, memberikan, menghibahkan misalnya tanah. Kalau menghibahkan itu ketika orang masih hidup, itu hibah. Ya. Tapi kalau waris itu adalah memberikan harta peninggalan setelah yang punya meninggal dunia. Itu aja bedanya sederhananya ya. Wallahu a'lam. Saya terkadang bingung karena baru belajar. Sering ada sebutan bid'ah, wahabi, salafi. Apa itu ya? Bid'ah itu sesuatu hal yang baru dilakukan dalam hal ibadah. Ya, dalam hal ibadah.
Suatu yang baru yang dilakukan tanpa ada petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu disebut bid'ah. Kalau Wahabi, Wahabi itu orang yang menganut ajarannya Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Tapi kalau ditanya di Indonesia ini siapa yang penganut Wahabi, nggak akan ada, karena nggak akan ada orang yang menganut Wahabi. Wahabi ini sebutan untuk mereka yang pemikirannya mengikuti pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab, karena dia bukan madhab, tapi lebih kepada pemikiran dan pemahaman terhadap agama. Salafi itu apa? Salafi adalah ulama salaf terdahulu. Ya, ulama salaf itu adalah ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Itu disebut salafi. Maka kalau ada orang bilang salafi, itu biasanya dinisbatkan kepada orang yang mengakunya hanya mengikuti ulama-ulama salafi. Klaimnya seperti itu. Ya. Padahal misalnya yang lain pun mengikuti ulama salafi, selama kita mengikuti sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu kita berarti mengikuti ulama-ulama salaf. Ya. Bukan klaim saja dia mengikuti madhab ulama salafi misalnya, tapi juga mengikuti ulama-ulama kontemporer. Wallahu a'lam. Apakah iler termasuk najis? Iler tidak termasuk najis, ya. Iler tidak termasuk najis. Sinusad, kotoran kucing di atap rumah, tetapi sudah lama banget dan kering. Gimana hukumnya? Hukumnya kotoran kucing itu ya tetap najis. Bahkan yang baru keluar dari ini aja ada yang mengatakan kotoran kucing itu nggak najis. Tapi kotoran kucing itu, jumhurul ulama mengatakan kotoran kucing itu najis. Kotoran kucing itu najis. Kalau udah kering bagaimana? Kalau udah kering tetap dia ada kotoran, karena dia status kotorannya masih melekat di situ meskipun kering. Makanya kalau beristinja dengan batu misalnya, Rasulullah memilah banget. Kalau sampai ada misalnya yang kayak batu tapi sebetulnya itu kotoran sapi misalnya, maka itu tidak dibolehkan karena dia masih ada unsur najisnya. Ya, begitu ya, Mbak Zuri. Wallahu a'lam. Dosakah kita tidak bantu ke Palestina? Misalnya kita hanya bisa mendoakan yang terbaik. Jadi membantu ini dalam kapasitas hitungan tertentu ya. Ketika kita misalnya tidak bisa kita ikut langsung berangkat dengan mengangkat senjata ke Palestina, ya, karena itu sangat berisiko sekali dan kita misalnya tidak mendapatkan akses untuk masuk ke sana, maka itu di luar kemampuan kita. Termasuk misalnya kalau kita mau menyumbang sumbangan material, misalnya kalau kita sedang tidak ada yang bisa disumbangkan, ya sudah nggak apa-apa. Doa itu jauh lebih besar. Doa itu manfaatnya jauh lebih besar dari sekedar bantuan material. Jadi kalau kita doakan Allahumma ansurhum, ya Allah berikanlah kemenangan buat mereka, waqdul aduwahum, dan hinakan musuh-musuh mereka. Nah, itu doa yang luar biasa ya. Jadi itu sudah cukup insya Allah. Nanti ketika kita ditanya oleh Allah, apakah engkau membantu saudara-saudara kalian seiman ketika mereka ditindas, diperangi, ya, maka minimal kita punya jawaban bahwa saya tidak bisa langsung pergi ke sana atau memberikan
bantuan secara material, tapi saya mendoakan mereka. Begitu Mr. Jun ya, wallahu a'lam. Pak Ustadz, untuk sahur, jika makannya jam 12 malam, apakah boleh? Karena takut nggak bangun jam 3, boleh ya, boleh. Sahur jam 10, jam 11 itu boleh ya. Tapi yang namanya sahur itu sebetulnya di waktu sahur. Waktu sahur itu kapan? Waktu sebelum subuh. Karena sebaik-baik sahur adalah yang diakhirkan waktunya. Itu fadilahnya banyak. Tapi kalau misalnya tidak bisa bangun atau khawatir tidak bangun, maka boleh ya, boleh sahur itu jam 11 atau jam 12 atau jam 10. Wallahu a'lam. Mengibahkan dan mewariskan tadi sudah saya sampaikan ya. Sama-sama, silahkan Mbak 234. Mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih Mas Amir Rosyid Al-Jambi. Mawarnya sudah sampai. Ustaz, izin bertanya, apakah yang dimaksud dengan menyucikan jenazah? Dan apakah cara menyucikannya dengan wudhu? Ya, memandikan jenazah itu salah satu cara menyucikan jenazah. Ya, jadi kalau memandikan itu artinya membuang kotoran dan najis-najis yang ada di dalam tubuhnya jenazah. Ya. Kalau mau menyucikan dalam pengertian suci, maka dengan cara mewudhukan, ya, dengan cara mewudhukan jenazah. Ya, tadi sudah kemarin kita sampaikan bahwa jenazah itu juga diwudhukan. Ya, kalau tadi disampaikan, kalau seandainya ada jenazah wanita, di situ tidak ada mahramnya sama sekali, yang ada adalah ajnabi, yang ada adalah laki-laki yang bukan mahramnya. Maka yang bisa dilakukan untuk mensucikannya adalah dengan tayamum, dengan menutup mata atau tidak memperlihat atau tidak melihat kepada bagian-bagian auratnya. Wallahu a'lam. Bagaimana cara membedakan antara cobaan dan teguran dari Allah Subhanahu wa taala? Sebetulnya cobaan, ujian, teguran itu sama ya. Namanya walanabluwannakum ya. Ujian, cobaan, teguran itu sama, itu tiga-tiganya akan Allah berikan cobaan berupa banyak hal. Kalau ujian ya, ujian itu atau cobaan itu lebih kalau ujian itu lebih kepada makna bisa berupa hal yang baik, bisa berupa hal yang buruk ya. Artinya ketika seseorang dikasih jabatan, misalnya mau kepala desa, lurah, camat, bupati, gubernur, ini adalah ujian. Ya, ujian. Nah, ini Allah uji nih seseorang ini. Aashkuru am akfur, apakah dia nanti akan kufur atau bersyukur? Apakah dia nanti akan menjadi baik atau tidak? Ya. Maka ini salah satu bentuk ujian. Atau dia diuji dengan sesuatu yang buruk. Misalnya dia meninggal oleh orang tuanya, atau sesuatu ada yang hilang darinya gitu. Itu adalah ujian dalam bentuk yang tidak disukai. Dua-duanya sama. Dua-duanya sama untuk kepentingan yang sama juga. Kepentingannya apa? Kalau tidak untuk teguran, untuk mengingatkan ya. Supaya apa?
supaya dia menjadi yang lebih baik dari sebelumnya gitu. Kalau cobaan lebih kepada pengertiannya itu eh, sesuatu yang tidak disenangi, itu cobaan ya. Dicoba dengan sesuatu yang tidak disenangi. Itu kalau di Indonesia lebih pada sesuatu hal yang memberatkan, menyusahkan, menyedihkan, itu cobaan ya. Sehingga ketika Allah berikan cobaan misalnya keserempet motor atau HP hilang atau hal-hal yang lainnya, itu dia sedang diuji oleh Allah apakah dia akan menjadi lebih baik atau sebaliknya ya. Yang pasti mau kita diuji atau dicoba atau ditegur, semuanya tujuan Allah adalah baik ya. Ya, kalau teguran udah pasti teguran. Namanya teguran itu sesuatu yang Allah berikan kepada hambanya dalam sesuatu yang sifatnya hal yang tidak disukai gitu ya. Sifatnya yang tidak disukai. Maka ketika ada seseorang mendapatkan sesuatu yang tidak disukai, bisa jadi itu karena teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya, pengarang Subulus Salam menggelar Ali dengan alaihi salam. Memang ada ya. Kalau di dalam kitab Subulus Salam itu memang pakai alaihi salam ya. Tapi di beberapa kitab pun memang ada yang menggunakan alaihi salam, tapi tidak kemudian itu mengkultuskan Ali bin Abi Thalib atau memposisikan Ali sejajar dengan Nabi. Itu enggak ya. Jadi ada beberapa kitab memang yang menggunakan alaihi salam. Itu saya kemarin coba cari jawaban ini dan saya mendapatkan memang di beberapa kitab itu ada yang menggunakan alaihi salam. Ya, bukan hanya di Subulus Salam aja, tapi di beberapa kitab memang ada yang menggunakan alaihi salam. Dan saya coba cari-cari jawabannya kenapa menggunakan, tapi saya secara lisan dapat kemarin jawaban bahwa alaihi salam itu tidak kemudian memposisikan Ali sederajat atau selevel dengan Nabi ya. Wallahu a'lam. Tapi ada madhab yang mengatakan kucing itu boleh dimakan. Binatang yang boleh dimakan kotorannya tidak najis. Ya, memang begitu. Memang yang saya sampaikan tadi ya, ada madhab yang mengatakan bahwa kucing itu halal. Ya, nah mereka yang bilang bahwa kucing itu halal, otomatis kotorannya tidak najis. Ya. Karena kalau kotorannya najis maka dia menjadi haram. Tapi ya itu tadi kalau kita was-was atau kita ragu, lebih baik kita cari aman. Ya, cari aman karena Rasulullah bilang al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma syubhat. Umurun mustabihat. Di antara yang halal dan haram ini ada hal-hal yang syubhat. Faman waqa'a fis syubhat, barang siapa yang masuk ke dalam syubhat, faqad waqa'a fil haram, maka dia dikategorikan masuk dalam hal yang haram. Maka cari amannya yang kita ngambil salah satu, bahwa kucing itu haram, gitu aja ya. Wallahu a'lam.
Ustadz, satu lagi, apakah memang benar jika Palestina merdeka akan kiamat? Soalnya banyak banget yang bilang begitu. Nggak ada orang yang tahu, ya. Mungkin kalau salah satu tanda eh, bukan Palestina merdeka di dalam hadisnya itu bahwa kelak di menjelang hari kiamat itu orang Yahudi akan diperangi oleh manusia, ya. Dan karena kita tahu di Israel itu menjadi pusatnya orang-orang Yahudi, maka dan sekarang kita lihat masyarakat Palestina melakukan penyerangan atau perang bahkan dengan Yahudi itu, termasuk salah satu yang disebutkan di dalam hadis itu bahwa kelak nanti orang-orang Yahudi itu akan dikejar oleh semua orang untuk dibunuh, ya. Makanya ketika orang Yahudi itu bersembunyi di balik batu, batu pun tidak mau dijadikan persembunyian buat orang-orang Yahudi. Sehingga batu itu mengatakan, ya Muslim, ya mukmin, hadza Yahudi, uktulu. Nah, ini di belakangku ada Yahudi, bunuh dia. Gitu. Maka ada satu pohon yang memang mereka sukai itu kan, yang menjadi salah satu pelindung mereka. Gitu. Ya, itu mungkin salah satu bahwa mereka itu memang diperangi, dan yang memerangi itu adalah Palestina, yang nantinya kalau sampai sudah tidak ada Yahudi lagi, maka itulah akhir dari salah satu tanda kiamat. Hadisnya seperti itu bilangnya ya, Mbak Biaces ya. Wallahu a'lam. Yai, maaf saya minta tolong bahas tentang tulisan Kiai Tobari Sazili tentang Maulid. Insya Allah ya, eh, boleh juga nanti kita bahas, kita kupas masalah-masalah ini. Tapi saya belum tahu nih waktunya kapan, karena kita masih membahas fikih Imam Syafi'i, dan fikih Imam Syafi'i ini baru jilid pertama. Fikih Imam Syafi'i jilid pertama, dan baru masuk ke bab jenazah. Insya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan. Diwudu'i jenazahnya atau yang berwudu orang yang mengurus jenazah dengan niat mensucikan jenazah. Jenazahnya diwudu'i ya. Tadi prakteknya itu ditayamumi atau diwudu'i, ya, diberikan untuk mensucikan jenazah tersebut, bukan orang yang memandikan, ya, bukan orang memandikan. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz tentang Salafi atau Yahudi? Nah, Salafi Yahudi. Salafi ini teman-teman, ya, itu penggunaan untuk apa ya? Salafi itu sebetulnya artinya salaf. Salaf itu orang terdahulu, ya. Orang terdahulu yang menjadi ulama-ulama, ya, dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu salafi. Ya. Mereka ulama-ulama. Kalau kemudian ada istilah salafi, ya, itu merujuk pada orang-orang yang sering menggunakan kalimat kita hanya percaya sama atau merujuk pada ulama salaf, salafus soleh, ya, gitu kan yang sering, sehingga muncul bahwa kalimat kita hanya merujuk kepada salafus soleh. Itu kemudian menjadi istilah itu jadi salafi. Jadi kalau dan mereka juga kita tidak mau kita sebut sebagai salafi, ya. Mereka juga tidak mau kita sebut jadi salafi. Kalau kita
kemudian samakan dengan Yahudi, ya nggak mungkin, jauh berbeda ya, jauh berbeda. Eh, karena kita tidak boleh ya mengklaim atau kemudian menjustifikasi, mengkafirkan kalau kita sampai meyahudikan saudara sesama Muslim kita, nggak boleh, takfir nggak boleh. Itu hanya sampai pada batasan pendapat. Ya, mereka mengatakan bahwa kita harus kembali kepada Al-Quran As-Sunnah. Kan itu slogannya. Eh, kan kita juga sama. Kita juga kembalinya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita justru menggunakan juga salafus soleh. Ya, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Maliki, Hanafi, itu kan semuanya ulama-ulama salafus soleh. Ya. Imam empat madhab itu semuanya punya sanad sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmunya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ulama-ulama yang sekarang misalnya yang menjadi rujukan mereka, Syekh Utsaimin misalnya, atau Syekh bin Bas misalnya, apakah mereka punya sanad sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya kan? Itu yang harusnya juga menjadi pertimbangan oleh teman-teman kita yang apa ya, mereka yang mengklaim sebagai penganut salafus soleh ini ya. Wallahu a'lam. Ummu Fasal. Kenapa orang yang minjam uang selalu nagihnya sulit dan bahkan menghilang? Padahal kita juga butuh, tapi mereka selalu menganggap remeh masalah hutang. Itulah manusia, itulah manusia. Jadi kalau ketika kita mau menghutangi, ya, jadi kalau kita sudah siap menghutami atau meminjami harta kepada seseorang, maka sedari awal itu sudah harus siap hilang, ya, sudah harus siap hilang. Artinya gitu, ketika kalau seandainya di awal ya, kalau mau niati, kalau seandainya uang ini tidak dikembalikan, ya Allah, aku berniat untuk menyedekahkan harta tersebut. Itu jauh. Karena kalau sama misalnya kalau kita tidak niati sebagai sedekah, soalnya dia hilang-hilang juga. Kalau hilang nggak diniati sedekah kan rugi kita. Tapi kalau kita niati sebagai sedekah, insya Allah itu akan mendatangkan pahala. Satu. Kedua, Ummu Fasal ya, Mbak Ummu Fasal, gunakan kesempatan ini untuk meraih pahala. Apa? Kalau seandainya kita menagih hutang kepada seseorang, dan ini adalah kewajiban, ya. Ini kewajiban. Kewajiban orang yang dihutangi adalah menagih, karena takutnya orang yang berhutang itu lupa. Dan ketika kita menagih, kemudian dia minta tangguh, kasih tangguh, karena itu akan mendatangkan pahala buat kita, sekaligus mendatangkan kemudahan, wasilah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali kita memberikan tangguh, pahalanya luar biasa. Dua kali memberikan tangguh lagi, nggak apa-apa. Sering-sering saja, sehingga kita bisa mengumpulkan pahala dari hutang. Jadi manusia itu punya karakternya seperti itu, ya. Nah, apa namanya, menjadikan hutang sebagai salah satu cara menyelesaikan masalah. Padahal hutang itu bukan cara menyelesaikan masalah, karena hutang seringkali menjadi sumber masalah. Maka hati-hati, jangan menyelesaikan masalah dengan hutang. Apalagi kalau ketika kita berhutang tidak pernah memikirkan bagaimana nanti saya harus membayarnya. Padahal hutang itu akan menjadi hutang sampai nanti di akhirat, dan dia harus membayarnya. Wallahu a'lam.
sudah kirim tulisan beliau melalui inbox TikTok. Mohon nanti dibuat videonya. Insya Allah Mas Ulil Antik ya. Nanti coba saya cek. Mudah-mudahan. Sama-sama Mbak Zuri. Terus kapan ya kiamat itu terjadi? Aku sudah capek. Ya, istighfar Mas Rudi. Jangan Mas Rudi ketika kalimat itu keluar maka beristighfarlah. Karena apa? Allah bilang la taqnatu mir rahmatillah. Itu kalau kita berputus asa, kalimat aku sudah capek itu menandakan bahwa kita berasa sudah tidak ada gunanya, sudah tidak mendapatkan manfaat dan seterusnya. Sehingga lebih baik jangan berkata seperti itu. Ya, jangan sampai berkata aku sudah capek. Ya, padahal Allah mengharapkan hambanya itu selalu mendapatkan kebahagiaan, kebaikan. Jadi hindari kalimat itu dan segera beristighfar. Karena rahmat Allah itu jauh lebih luas. Ya. Jauh lebih luas. Pasrahkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada satu orang pun, bahkan malaikat saja itu tidak tahu kapan kiamat itu terjadi. Ya. Hanya Allah saja yang tahu. Ya. Kalau tanda-tandanya ya Allah berikan, tapi hari H kiamat itu tidak ada yang tahu. Wallahu a'lam. Anak tiri tidak dibolehkan mengurus jenazah atau memandikan. Kalau mengurus nggak apa-apa. Misalnya mengurus proses pemakaman itu boleh. Tapi yang penting memandikan. Kalau anaknya itu tadi kita sampaikan yang lebih berhak atau lebih afdal adalah keluarga dari istrinya. Ya. Baik itu sepupu misalnya untuk memandikan jenazah wanita atau jenazah pasangan laki-laki dan seterusnya. Yang kalau anak tiri perempuan misalnya, maka tidak dibolehkan memandikan jenazah ayah tirinya, atau anak laki-laki tiri tidak dibolehkan memandikan jenazah ibu tirinya. Ya. Wallahu a'lam. Gimana pendapat Anda tentang wajibnya Islam itu berjamaah? Iya, kan Rasulullah itu menyuruh kita untuk berjamaah. Ya. Kita diwajibkan, diperintahkan oleh Rasulullah untuk berjamaah. Alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian berjamaah. Karena apa? Di dalam jamaah itu banyak untungan, keberkahan yang bisa kita dapatkan. Ya, maka baik ketika kita berorganisasi, baik ketika kita mengurus lingkungan kita, baik ketika kita mengurus kantor kita, tempat kerja kita, semua itu dilakukan dengan berjamaah. Dan yang terpenting adalah berjamaah dalam menjalankan ibadah kita. Ya, jadi nanti orang itu akan digiring bersama orang-orang yang bertakwa, zumara, berjamaah, berombongan ke surga. Demikian juga orang kafir, nanti mereka juga akan digiring ke neraka secara berjamaah. Maka kita memang diperintahkan oleh Rasulullah SAW berjamaah, baik dalam melakukan gerakan sosial misalnya, atau gerakan-gerakan keagamaan, itu sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam.
nggak boleh begitu ya. Mas Rudi Kedung Rejo ya, nggak boleh kita bosan hidup, karena doanya begini, ya Allah, in kunta ta'lam anna in kanal hayat khairon li fa ahyini. Kalau hidup ini baik buatku, maka tetapkanlah aku untuk terus hidup. Wa in kanal hayata syarrun li, kalau kehidupan ini buruk buat saya, maka matikanlah, pamit nih. Kalau dan sebaliknya, kalau menikmati itu baik buat saya, ingkanatil maut khairun li, baik buatku, maka matikanlah aku dalam keadaan Islam. Itu. Tapi jangan sampai ada unsur-unsur keputusasaan, karena tidak dilarang. La taqnatu, jangan pernah berputus asa. Itu perintah Allah langsung ya kepada kita. Wallahu a'lam. Sama-sama Mas Farah.